Baiklah, selanjutnya kita akan mengikuti simposium 10 dengan topik pediatrik yang akan dibawakan oleh dua pembicara kita yang tidak kalah hebatnya, yaitu speaker yang pertama, yang terhormat Dr. Muhammad Arifin Parengrengis, spesialis bedah saraf konsultan, yang akan membawakan materi mengenai Management of Hydrocephalus, Where Are We Now and the Future. Kemudian speaker kedua, yang terhormat Profesor Dr. Sri Maliawan, spesialis bedah saraf konsultan, yang akan membawakan materi Risk Factor in Predicting Infection of Ventricular Shunt in Pediatric Patients. Simposium 10 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Samsul Ashari, spesialis bedah saraf konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Samsul Ashari, spesialis bedah saraf konsultan, menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis bedah sarafnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau mengikuti pendidikan neurovaskular di Kobe University Jepang dan pelatihan Lexel Gamma Knife Perfection di Republik Ceko pada tahun 2018. Beliau saat ini bekerja sebagai konsultan bedah saraf Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Kepala Divisi Bedah Saraf Pediatrik FKUI RSCM, kemudian konsultan bedah saraf RS Pusat Otak Nasional, dosen luar biasa Departemen Ilmu Bedah Saraf FKUI RSCM, dan juga sebagai anggota Kolegium Bedah Saraf Indonesia. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Bedah Saraf FKUI RSCM, Ketua Perhimpunan Bedah Saraf Pediatrik Indonesia, dan sebagai Ketua Pokja Bedah Saraf Anak Perspepsi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Dr. Samsul, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Dr. Nadia atas kesempatannya. Mungkin kita langsung dimulai ya pembicaranya. Pembicara pertama mungkin akan membicarakan mengenai manajemen hidrosefalus, where are we now and the future. Akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Arifin Parengrengis, spesialis bedah saraf konsultan. Mungkin Dr. Arifin masih termute, Mas. Mas Samsul, termute suaranya. Oh ya, silakan. Dr. Arifin ini saat ini sebagai Kepala Departemen Bedah Saraf FK Universitas Airlangga. Mungkin ininya nggak maaf. Mungkin dipersilakan Dr. Arifin untuk membawakan presentasinya. Ya, terima kasih. Saya coba screen share dulu. Sudah terlihat ya, suara saya juga cukup jelas. Cukup jelas, dokter. Ya. Ini saya dengar audiensnya agak beragam, jadi saya coba menggabungkan beberapa kondisi di lapangan yang relatif simple dan beberapa yang nanti yang mungkin agak rumit. Topik yang diminta panitia untuk manajemen saat ini, kemudian harapan kita ke depan. Ini prinsip yang pertama bahwa hidrosefalus khususnya pediatri itu ada satu kondisi di mana sutura dan fontanella yang terbuka. Paradigma ini sebetulnya terus mempengaruhi teman-teman di daerah. Dianggap pada kondisi sutura dan fontanella yang terbuka itu membuat penanganan hidrosefalus bisa agak mundur ke belakang, diundur beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi sebetulnya tidak begitu, karena makin hari ke hari dari fase neonatal kemudian umur bertambah dengan akumulasi liquor, maka cerebral mantle akhirnya akan tertekan oleh ventrikel yang melebar dan calvaria yang tidak cukup cepat untuk mengakomodasi penambahan volume. Pada fase yang kronis memang kepala akan membesar sehingga tekanan intrakranial tidak cukup tinggi, tapi VOC yang meningkat ini akan menyebabkan cerebral mantle mengecil. Kondisi yang lain, pada hidrosefalus yang sifatnya akut,
maka sutura dan fontanella yang terbuka tidak akan sempat untuk berkembang untuk mengadopsi akumulasi liquor, sehingga tetap saja pada fase neonatal dengan hidrosefalus yang akut, misalnya kondisi meningitis TB atau meningitis bakterial, gejala klinis yang dominan adalah tekanan intrakranial yang naik, bukan lagi penambahan lingkar kepala. Tapi tetap saja ada kemungkinan keuntungan dari terbukanya fontanella. Kita bisa memberikan waktu kita sebagai dokter jaga bedah saraf di UGD untuk melakukan drainase liquor. Prinsip yang kedua adalah timing operasi. Lebarnya sutura atau lebarnya fontanella akibat akumulasi liquor itu juga akan menyebabkan lapisan stem cell atau sel progenitor di bawah, tepi luar dari sel ependem itu makin lama makin menipis. Prinsip ini yang menyebabkan akhirnya bahwa hidrosefalus kongenital yang sifatnya kronis tidak lagi bisa delay operasinya, menunggu rule of 10, menunggu beberapa bulan, beberapa minggu berat badan atau HB-nya dibuat lebih optimal. Jadi prinsipnya makin lama hidrosefalus terjadi, makin besar ventricle lateralis, maka makin tipis stem cell yang ada di subventricular zone. Artinya apa? Makin tipis subventricular zone dari stem cell, maka makin besar kemungkinan sel cerebral mantle untuk gagal kembali ke arah tebal yang semula walaupun sudah dilakukan operasi drainase liquor. Kemudian prinsip yang ketiga dari manajemen hidrosefalus adalah penanganannya sebisa mungkin diarahkan ke etiologi. Kalau etiologi itu bisa kita kuasai, kita selesaikan, maka pasien tidak memerlukan drainase liquor. Ada kista arachnoid, IVH, ICH, atau tumor intraventricle atau tumor aksial, maka eksisi atau evakuasi dari hematom dapat mengatasi hidrosefalusnya. Bila hidrosefalus tetap berlanjut, misalnya karena etiologi tidak kita kerjakan, atau operasi etiologinya sudah kita kerjakan tapi salurannya tetap udim atau parsial tersumbat, maka terpaksa kita tetap harus lakukan drainase liquor. Prinsip keempat adalah kita upayakan dengan kemajuan teknologi saat ini, kita upayakan multi kompartemen dari ventricle itu kita jadikan satu, sehingga shunt yang kita pasang cukup single. Jadi upayakan multi kompartemen menjadi single kompartemen. Kemudian prinsip berikutnya, kalau fungsi absorpsi dari liquor itu masih bagus, maka gunakan keuntungan itu untuk menghindari insersi shunt. Kita tahu bahwa insersi shunt pada hidrosefalus akan banyak disertai dengan rentetan komplikasi atau rentetan prognose yang tidak terlalu bagus. Jadi sebisa mungkin kita melakukan penanganan hidrosefalus tanpa insersi shunt. Ada alat saat ini di beberapa provinsi maupun rumah sakit di kabupaten di Indonesia sudah dilengkapi dengan alat neuroendoskopi, maka maksimalkan penggunaannya. Ini bisa dipakai untuk melakukan manajemen untuk kista intrakranial, tumor intraventricle, hematoma hipotalamus, dan kondisi-kondisi lainnya. Dan akhir juga bisa untuk melakukan manajemen untuk hidrosefalus tipe yang rumit, bukan tipe yang simpel. Ini contohnya, kita bisa melakukan endoskopi subventriculostomy sekaligus dengan choroid plexus, choroidectomy dari plexus choroid. Dengan melakukan CPC, kita bisa harapannya bisa mengurangi produksi liquor, kemudian dengan endoskopi subventriculostomy kita bisa membypass liquor tidak melalui ventricle 4, sehingga langsung masuk ke arachnoid space dan masuk ke granulasi opacioni di sinus sagittalis superior. Syaratnya adalah fungsi absorpsi bagus. Kemudian endoskopi juga bisa, selain untuk ETP dan CPC, bisa juga kita gunakan untuk mempercepat pengobatan ventrikulitis atau abses ventrikel dengan melakukan endoskopi lavas.
Kita dengan kamera dan suction bisa menghisap semua pus yang di sana, mengambil sampel, membuka foramen Monro sehingga sampai ke arah ventricle 3. Demikian juga dengan kompartemen lain yang terinfeksi, kita juga bisa melakukan fenestrasi ke arah kompartemen yang terinfeksi. Saat ini ada banyak shunt yang tersedia, ya. Di Indonesia mungkin hanya beberapa, tapi prinsipnya ada 4 tipe valve yang ada, yang fixed pressure, kemudian anti-sipon untuk pasien-pasien yang sudah bisa mobilisasi untuk mencegah gravitasi dan tekanan hidrostatik dari liquor sehingga semua terjebak ke peritoneum. Tipe yang berikutnya adalah flow control untuk mencegah, ini terutama untuk lingkar kepala yang terlalu besar sehingga mencegah terjadinya subdural hematom kronis atau subdural hidro. Yang agak mahal adalah shunt yang programmable. Dengan alat ini kita bisa mengurangi resiko operasi berulang atau mengganti tekanan valve yang tidak sesuai untuk pasien. Tapi permasalahannya dengan ada 4 macam tipe itu tetap ada masalah shunt failure yang cukup tinggi hingga saat ini. Walaupun kita sudah melakukan protokol zero tolerance di kamar operasi, ya, pasien insersi shunt dikerjakan pada ronde pertama, kemudian maksimal dari personel di kamar operasi hanya 5, kemudian kita gunakan antibiotik atau silver impregnated shunt, kemudian juga programmable. Tetap aja shunt failure-nya pada 2 tahun pertama cukup tinggi, 40-50%. Ada beberapa laporan di negara berkembang bahkan sampai 70%. Ini yang antibiotik impregnated, ya. Dia hanya mengurangi risiko infeksi shunt untuk beberapa kuman ternyata, untuk beberapa popus yang positif dan MRSA masih belum bisa. Kemudian risiko kegagalannya untuk obstruksi, dislocated atau terlepas masih sama seperti shunt yang lainnya. Yang programmable shunt ini hanya untuk mengurangi tingkat operasi berulang terkait dengan penggantian tekanan valve, tapi risiko infeksi, kemudian buntu maupun terlepas tetap sama. Ini 6 tahun penelitian untuk 102 pasien, ada malfungsi di atas 50% ya, yang ventricle 20, kemudian yang distal 28,8, atas dan bawah obstruksi 27. Dan lucunya ada 5% pasien yang walaupun infeksi, tetap aja kondisinya subklinis. Di Surabaya ada beberapa pasien yang terlepas karena sudah terbentuknya tisu tunnel, tidak banyak memberikan gejala klinis pembuntuan. Jadi secara insidental pasien ditemukan shunt-nya terlepas kepada koneksi tapi tidak ada keluhan. Jadi prinsipnya shunt failure itu apapun jenis katupnya, tetap aja terjadi pada jenis katup. Ini ada trial pada pasien 344 pasien di bawah 2 tahun di Acak ya, dari 3 jenis valve yang ini, perbedaan tekanan, delta, kemudian dengan flow, pembatasan aliran. Hasilnya tidak ada beda dari 3 macam valve itu, walaupun beda harga. Jadi durasi bebas shunt tetap tinggi, kemudian tingkat shunt failure juga tinggi. Sekarang bagaimana manajemen kita, harapan kita untuk ke depan? Harapannya yang pertama sebetulnya kita perlu persiapkan pasien lebih detail ya, dengan ambil sampel liquor, kemudian periksa biomarkernya, sitokain, interleukin, dan MMX-nya. Kita perlu tahu seberapa besar sih inflamasi yang dihasilkan akibat penekanan liquor pada subventricular zone. Kemudian ternyata biomarker itu lebih jelek pada hidrocephalus yang non-obstruktif. Mungkin karena ada proses inflamasi dan proses perdarahan di arachnoid. Kemudian usahakan sebisa mungkin dengan MRI yang sekarang sudah cukup canggih, lakukan tambahan TTI untuk imaging MRI-nya untuk mengamati kerusakan anatomi mikro, terutama di periventricle yang pada slide saya awal tadi.
Pada multiloculated hidrocephalus, kalau kita sulit untuk menentukan pada kompartemen mana yang lebih memberikan tekanan yang tinggi, maka pemeriksaan DTI ini bisa memberi arahan kita untuk ke arah mana kita melakukan shunt-nya. Ada lagi pemeriksaan elastografi untuk melihat compliance otak. Ya, kita tahu bahwa makin tinggi tekanan hidrocephalusnya, maka brain stiffness-nya akan menurun. Ini lebih ke arah aliran ya, arterial spin labeling untuk mengukur aliran darah otak, kemudian juga aliran cairan otak. Ya juga bisa dipakai untuk mengukur ICP secara non-evasif, jadi kita tidak perlu memasang ICP monitor maupun ICP ventriculostomy. Treatmentnya untuk ke depan kita harapkan dengan berkembangnya peralatan di kamar operasi untuk mengurangi resiko shunt failure karena malroute, maka harapannya ke depan kita bisa melakukan pemasangan terutama pada hidrocephalus yang akut, di mana ventrikelnya cukup sempit, atau kalau kita ingin memasang shunt pada titik kin atau frasir atau occipital, di mana 3 titik itu cukup sulit untuk mendapatkan titik masuk, walaupun berdasarkan pengukuran yang kita kerjakan pada landmark tulang, maka harapannya kita bisa melakukan simulasi virtual praoperasi dan sistem navigasi ataupun MRI, dibantu dengan MRI. Khusus untuk shunt-nya, walaupun sudah ada 4 ini ya, ternyata 4 tipe valve ini ada kelemahannya masing-masing. Contohnya pada shunt yang berbeda tekanan, dia masih terkendala dengan perbedaan tekanan yang di ventricle yang sifatnya dinamis. Jadi sebetulnya tekanan di liquor di ventricle itu sifatnya dinamis. Tekanan tipe valve yang flow control itu juga demikian, karena aliran liquor ternyata bukan dari proksimal ke distal kemudian masuk ke sistem arachnoid. Aliran liquor itu bulk flow, jadi dia berputar. Tergantung juga karena struktur sistem ventricle bukan struktur yang model tabung yang lurus laminer gitu. Banyak belok-belokan sehingga alirannya akan berputar. Ada pengaruh tekanan arterial, tekanan vena, kemudian juga yang terakhir ini mulai banyak penelitian tentang aliran limfe di otak. Instrumen antisipon pada terutama yang terkait dengan regular valve atau programmable valve itu tidak banyak berfungsi kalau lingkar kepalanya sudah terlanjur besar. Kalau lingkar kepala sudah 65-70 cm, maka antisipon tidak banyak berguna karena pasien kan hanya berbaring aja, tidak bisa duduk, tidak bisa mengangkat lehernya. Juga subventricular zone dari sel propinator sudah terlalu tipis. Jadi antisipon ini tidak banyak bermanfaat kalau ditinjau dari sisi prognosa. Shunt yang valve yang programmable juga ada kendala karena setiap kali kita mau mengatur valve kita perlu CT scan atau MRI, kemudian dari sisi prognosa juga kalau subventricular zone-nya sudah terlalu tipis juga tidak banyak gunanya karena ventricle sudah cenderung besar. Cerebral mantle juga demikian, kalau sudah kurang dari 1 cm maka akibatnya juga walaupun kita akan membuat keseimbangan antara lebar ventricle dan cerebral mantle di tepi dari kalvaria, tetap saja sulit untuk mencegah terjadinya subdural hematom kronis ataupun subdural vigrum. Ini beberapa penelitian yang sedang berjalan tapi masih di animal ya. Inline flow sensor, jadi ada sensor yang diletakkan di dalam tabung shunt itu untuk memantau alirannya, kemudian menentukan stagnasi dan obstruksi di mana. Di Amerika Latin ada yang lebih simpel untuk meletakkan 2 ice cube, es batu di proksimal dan distalnya. Kalau yang bagian distalnya lebih cepat mencair, artinya memang ada aliran liquor di dalam shunt itu. Itu lebih teknologi yang sederhana sebetulnya. Ini masih pengembangan ya. Kemudian ada 2 atau 3 hak paten di Amerika yang belum masuk ke fase klinis ya.
menggunakan mikro MEMS, kemudian induktif frekuensi radio, kapasitor seperti itu, jadi dihubungkan ke shunt. Mungkin 2 menit lagi. Ya, Dr. terima kasih Martin. Mas. Kemudian satu lagi ini yang mungkin paling menjanjikan, tapi kelihatannya cukup rumit karena ada memasang sensor di dalam ventricle, memasang sensor di aranioid space, kemudian mengatur, melihat tekanan vena, tekanan dari sistem limfatik, kemudian dikirim datanya ke sistem relay, bahkan mungkin di sistem dikirim secara wifi ke dokter bedah saraf atau ke HP Android dari pasien, sehingga ini bisa mengurangi jumlah shunt failure. Jadi kesimpulannya, penanganan hidrosefalus pada saat ini masih berkembang, banyak tergantung dengan teknologi ya. Untuk Indonesia masih sangat tergantung dengan teknologi dari luar. Kita belum lihat paten yang terkait dengan instrumen shunt yang didaftarkan di HAKI. Kemudian masih perlu lagi, karenanya penanganan hidrosefalus di Indonesia saat ini masih case by case. Saya pikir itu, nanti kita coba tunggu diskusinya, mudah-mudahan lebih ramai. Terima kasih.